Halo kawan-kawan, dimanapun Anda berada, kami doakan kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview tentang Istana Kepresidenan, tapi hanya sebentar saja ya. Saya akan mau ke Benteng Van de Boek. Ini adalah tempat dinasnya Presiden Republik Indonesia nih, kalau mau ke Yogyakarta atau rumah dinasnya. Jadi kalau kalian mau ke sini, mungkin bisa berkelompok dan bisa menghubungi tour guide yang ada di sini. Ini sangat indah sekali nih arsitekturnya. Ini bisa berfoto di depan sini. Tapi ini pintunya ditutup nih kawan. Nih, aku cuma foto videoin dari luar aja. Kalian mungkin bisa lapor ke bagian reservasi untuk bisa berkunjung di Istana Kepresidenan ini. Tampak luar nampak megah sekali bangunannya dan terawat rapi. Kapan-kapan saya akan masuk ke sini kalau dibolehkan. Oh, tampak tamannya indah. Ada patungnya di depan. Museum Benteng Van de Boek. Untuk tiket masuknya lewat depan situ kawan-kawan. Nanti ada pintu ya depan sini nih. Nanti belok kiri. Untuk harga tiketnya saya juga belum tahu nih. Oh, ada Mbak Bule dari situ. Nih, ini masuk lewat gate pertama nih. Ya, silakan. Beli tiket di sini Mas ya? Ya, ada apa ya? Halo. Betul ya, Mbak? Betul. Pak, beli tiket satu. Satu 3.000 Pak. Oh, 3.000 ya? Bentar. Mbak, satu. Oke, makasih. Murah sekali kawan. Harganya cuma 3.000. Aku pikir di atas 10.000 tadi. Soalnya belum pernah masuk ke sini. Ayo kita review apa yang ada di area Benteng Van de Boek ini. Aku kok nggak lihat parkir mobil sama motor ya di dalam sini. Apa mungkin parkirnya di dekat Bank Indonesia sana? Apa di Pasar Pringharjo ya? Di sini ada juga museum. Ini ada meriam replika zaman Belanda. Jadi kalian cuma melihat video saya dan subscribe, udah tahu ini Museum Van de Boek. Ini kalau tidak salah ini bangunan ini udah ratusan tahun nih. Ini tembok yang depan ini. Kalau nggak salah ya, itu nggak tahu belum dibongkar apa belum itu. Karena corak bangunannya bangunan lama itu yang di tembok gitu. Oke, mari kita masuk. Ini mau masuk ke halaman yang di dalam untuk area museum. Yang aku sekarang ini ada di pelataran atau parkiran. Itu depan tuh, itu pintu untuk masuk itu. Banyak tuh orang foto yang
di depan Gapura ini, karena untuk background ikonnya ini kebanyakan untuk foto selain di depan tadi. Saya sendiri. Oh ya kawan, Benteng Padepokan ini artinya benteng perdamaian. Jadi diminta oleh Sultan Hamengkubuwono I tahun 1760 atas kerjasama sama Belanda. Nih, Museum Benteng Yogyakarta, ini prasastinya kawan. Cuk Nyadin dari Aceh, Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan semua ini. Saya ini di dalam museum di Benteng Pandeglang nih, di diorama. Ruangannya agak gelap, kurang terang. Jadi kalau saya ngambil video ini, mohon maaf ya, karena cahayanya redup sekali di sini. Jadi di dalam museum ini ada ratusan koleksi benda, foto dan lukisan bersejarah tentang perjuangan nasional di Indonesia kawan-kawan. Jadi di museum ini wisatawan diajak berkeliling di 4 diorama yang menyajikan jadi sejarah Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Jadi di dalam ruangan ini banyak yang menggambarkan kisah seperti aslinya dari diorama 1 sampai 50 kawan-kawan. Jadi diorama pertama disusul kedua, ada 3 dan 4. Tapi saya akan tampilkan beberapa aja kawan ya, biar kalian penasaran kesini, mengajak keluarga berwisata ke sini agar sejarah tidak hilang ditelan waktu. Kalau saya puter-puter nih luas sekali ini video saya nggak cukup, jadi cuma 3.000, murah sekali. Liburan agendakan ajak keluarga, saudara, tetangga untuk mengenang jasa pahlawan kawan-kawan. Nah, di setiap diorama ini kita akan disuguhi miniatur yang menceritakan sederetan dari peristiwa mulai dari masa proklamasi kemerdekaan, Orde Lama sampai Orde Baru. Pokoknya bagus lah ini dioramanya. Dan bagus kalau di dalam ini. Jadi koleksi foto ini banyak, ini ada foto, patung, lukisan, miniatur tentang perjuangan nasional dalam merintis, mencapai, mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Ini masih terawat nih dengan baik di dalam kaca ini. Nih kalian bisa lihat video saya ini miniatur Gedung Agung Yogyakarta. Aku nggak bisa sebutin satu persatu ya, kalian bisa membaca di dalam deskripsi di bawah ini.
senangnya dapat, juga ilmunya dapat, sekalian bisa kembali kehidupan para pahlawan. Mereka merebut kemerdekaan sekaligus mempertahankan. Kan katanya mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada mendapatkan. Di ujung sana tuh ada mobil jeep tuh. Konon katanya itu jeep buatan 1946. Udah 70 tahun. Ayo kita lihat di sana. Ini digunakan saat ibu kota Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta. Nih mobilnya terawat dengan baik, warnanya biru. Ini halaman ruang gedung kawan-kawan. Ada Pak Unyil. Di sini banyak tokoh-tokoh para pejuang proklamasi. Ya, ada meriamnya. Depan tuh ada miniatur Tugu Jogja. Tuh banyak tuh para tokoh nasional yang terpajang di halaman. Luas banget ini. Mungkin ada 40.000 meter persegi ini luasnya, lebih lah. Halo kawan-kawan, kali ini saya ada di Monumen Serangan 1 Maret 1949. Jadi kalau kalian masuk di loket pintu itu kanan jalan itu ada Benteng Serangan Umum 1 Maret 1949 atau depan Pos Indonesia atau samping Tugu titik 0 Yogyakarta. Nih kawan-kawan, saya videokan. Ini pada agresi militer Belanda kedua, Belanda menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utamanya saat ini. Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia karena situasi di Jakarta tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Situasi Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu sangat tidak kondusif. Keadaan tersebut diperparah propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakan serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto, saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Setelah perencanaan matang, 1 Maret 1949 pagi hari, secara serangan besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dimulai dengan fokus serangan adalah ibu kota Republik Yogyakarta pagi hari, sehingga pukul 6 WIB sirene dibunyikan sehingga terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dan Belanda. Letkol Soeharto yang langsung memimpin pasukan sampai batas Malioboro sektor barat. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam, tepat pukul 12.00 siang sebagai yang telah ditentukan. Semula seluruh pasukan TNI mundur. Berhasilnya serangan umum 1 Maret ini meskipun hanya mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam, telah membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Situasi ini membawa dampak sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini Monumen Serangan Umum 1 Maret ini merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa lalu. Meskipun peristiwa serangan umum 1 Maret telah berlalu, sejarah tetap mencatatnya sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Ayo kaum muda, generasi milenial, generasi Z, hormati pahlawan dengan membangun bangsa ini yang berdedikasi mandiri, berdaulat, bermartabat
sebagai bangsa yang besar. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang berwibawa, yang bermartabat untuk kemajuan bangsa kita. Amin. Dan berakhirnya muter-muter kita menyusuri jejak ratusan tahun yang lalu sampai di sini destinasi terakhir saya mengunjungi Van de Broek. Saksikan episode selanjutnya. Terima kasih. Kawan-kawan, jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih.